belajarnya itu masih sama kayak kemarin, 4 bab. Jadi ada 2 bab tentang kerajinan, 2 bab lagi tentang pengolahan. Nah, untuk kerajinan ini prakteknya apa, Bu? Nah, prakteknya itu kayak membuat kerajinan seperti ini. Kayak gini. Nah, Ibu mau ngejelasin apa sekarang? Ibu udah ngasih materi ya ke dalam GAVE atau ke dalam classroom, kodenya udah dikasih ke wali kelasnya. Jadi tugas kalian itu cuma membacakan tadi Ibu udah nge-set sama kalian, nanti Ibu masuk jam 1. Kenapa Bu telat? Karena tadi videonya itu dipakai sama kelas yang lain. Nah, untuk sekarang tugas kalian itu udah dibaca, otomatis udah paham ya, udah kebayang nih, berarti nanti kerajinan itu ngebahas tentang apa? Tentang limbah dari limbah yang ada di sehari-hari kita. Misalkan kita lihat di bawah ada apa? Oh, banyak sampah, banyak sampah diapainnya? Nah, muncullah ide untuk kerajinan, apa dimanfaatkan, diapain? Nah, kayak gini, ini contoh kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Bukan apa bangun datar? Limbah berbentuk bangun datar itu berarti berdimensi 2. Ini 2 kan ya dimensinya. Jadi tidak punya ruang dan hanya memiliki panjang dan lebar. Bisa dilihat ya di sini ya. Ini kayu atau limbah yang sudah tidak terpakai lagi. Sama ibu dibikin lagi nih. Sebenarnya punya anak ya, cuman pura-puranya punya ibu ya lah ya. Nah, sama ibu dibikin nih kayu atau limbah yang sudah tidak terpakai, dibuat limbah berbentuk bangun datar atau berdimensi 2 yang hanya punya panjang dan lebar. Selanjutnya tidak punya ruang. Ada ruangnya nggak di sini? Nggak ada. Jadi kalau limbah bangun datar itu panjang dan lebar dan tidak punya ruang. Sama kayak hubungan kalian, cetan panjang lebar sama orang ya, tapi nggak ada ruang di hatinya. Kasihan deh ya. Yang gitu mah tinggalin aja, cari yang lain. Lanjut ya. Nah, ada juga ini nih. Ini kerajinan juga. Kerajinan. Bisa dilihat kerajinannya Kak ya. Ini kerajinan. Punya panjang, punya lebar. Di dalamnya ada apa di sini? Ada ruang. Nah, ini namanya limbah berbentuk bangun ruang. Jadi dari bentuknya aja udah beda. Jadi ini mah 2D. Dadan kali ya, 2D. Nah ini ya, 3D. Jadi kalau 3D ini berdimensi punya bangun ruang. Kebayang ya sekarang, jadi limbahnya ada banyak bentuknya. Ada bangun datar, ada bangun ruang. Udah kebayang, apalagi tuh kerajinan teh selain itu. Bu, air plastik sampah bukan limbah, bukan limbah bisa dijadikan apa? Kalian lihat di sini, ini tempat pensil, tapi dalamnya boleh dilihat ya dalamnya. Kemarin 30-nya. Dalamnya ini dari kaleng. Ini buat yang lainnya diam dulu ya, nih recet dari pasar. Gimana? Aing nggak join siapa ini? Udah. Alhamdulillah udah di-mute semua. Lanjut lagi. Nah, ini bisa dilihat. Ini dari kaleng bekas. Bu, kaleng ini bisa nggak jadi limbah berbentuk bangun datar? Bisa. Jadi mau bahannya apa aja, asal bentuknya lurus kayak gini, cuman panjang dan lebar, masuknya ke limbah berbentuk bangun datar. Kebayang? Kebayang, pasti kudu kebayang. Kalau satu kalian udah pernah belajar ini, jadi gampang banget. Lanjutnya apa Bu? Kalau udah tahu limbah teh apa, sampah yang sudah tidak terpakai lagi, sama kayak mantan, berarti apa lagi Bu? Berarti lanjut lagi ke unsurnya atau manfaatnya. Aing ini tuh jam naon sih? Nah, kalau kalian bikin kerajinan, ada tuh tahun kemarin bikin kerajinan dari botol, tutup botol. Dibikin gantungan tapi si gantungannya nggak ada gantung ke naon, berarti kan dia tidak punya fungsi pakai. 1. Kedua, dia nggak punya fungsi hias. Maaf dia kalau bikin kerajinan indah kan,
Sama kayak ibu ngelihat kamu Deden ya, karena di sini cuma ada Deden aja di situ di atas yang paling ganteng. Sama Jaki ya, yang rambutnya bagus sekali lah pokoknya. 3 boyband. Lanjut. Ini fungsi kerajinan itu harus ada 2, fungsi pakai sama fungsi hias. Kalau misalkan kalian bikin kerajinan digantung kayak gini, ada tempat ininya, berarti untuk fungsi pakai. Bu, itu bisa jadi hiasan nggak? Bisa. Kalau misalkan asalnya dipakai nyimpen jaket di sini, berarti jangan dipakai aja nyimpen jaket. Kalau misalkan disimpan foto-foto di sini digantung-gantung, foto mantan misalkan atau foto boybandnya yang K-popers bisa, atau gambar anime tuh ibu-ibu ya boleh sini. Ini barang bagus sekali Kak. Kalian bisa bikin kayak gini. Modalnya berapa? Murah. Karena apa? Cuman mulung. Kalau kalian belajar sama ibu nggak mau tuh kalau sama ada orang kaya, jadi saya mau beli aja, mau beli setrek kayu-kayu yang kayak gini, nggak usah, namanya kerajinan, limbah kita mulung aja, kita cari ke bawah-bawah, jadi kayak yang nyopet ya, ke bawah, oh ini, ada plastik, jadiin apa ya, jadiin kresek, jadiin bunga, kayak gitu, jadi kalian nggak usah mikir-mikir, aduh Bu, aku nggak punya uang, aku mau orangnya, nggak ada uangnya, sedih banget gitu ya kalau ibu dengan cerita kayak gitu teh, nggak usah mulung. Jadi gak ada alasan, Bu saya gak punya uang, orang tua saya sedih banget Bu, orang tua saya nyuruh Bu, aduh jangan sampai. Jadi seminim mungkin pokoknya mah gak ada uang, kalian mulung. Tapi dicuci lagi, nah itu dia. Udah tahu fungsinya, ada fungsi pakai sama fungsi hias. Selanjutnya apa? Ada unsur-unsurnya. Ada unsur estetik sama unsur ergonomis. Ergonomis itu dibagi lagi nanti untuk next episode ya. Sekarang kita nih karena ada gambar di sini, Ibu mau ngasih tahu tentang motif ragam hias. Kelas 1 udah pernah dibahas. Jadi asa aneh kalau misalkan kalian lupa. Apalagi kelas 1 dibahas sama seni budaya, dibahas lagi sama PKWU. Sekarang kelas 2 ketemu lagi sama PKWU. Masuk lagi nih kerajinan unsur-unsurnya. Nih, dari sini ya Kak ya, boleh dilihat. Ada gambar apa di sini? Garisnya bulat-bulat, rapi nggak? Nah, ada rapi ya. Kalau misalkan garis-garis rapi kayak gini atau bulat teratur, ini masuknya ke dalam motif geometris. Bentuknya teratur. Lihat bentuknya teratur ya. Dapat diukur dengan alat ukur. Yang dimaksud dengan alat ukur itu lain pakai penggaris, itunya digaris ulang sentimeternya seberapa ya gitu ya. Jadi harus dilihat dulu. Ini kalau bentuknya teratur kayak batik. Ini kerudung Ibu lihat, boleh dilihat ya Kak ya. Nah, seperti ini bentuknya lihat. Teratur berarti maksudnya ke motif geometris. Ibu lain dagangnya, ya Ibu lagi memperlihatkan motif dari geometris. 1, motif udah tahu nih kalian. PowerPoint udah di-share di Classroom. Motif udah ada, motif geometris. Selanjutnya motif apa? Motif abstrak. Bentuknya itu tidak teratur dan bentuknya itu tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Contohnya kumaha Bu? Misalkan ini ya, Ibu teh menggambar manusia. Nah, kalian bisa lihat ya itu gambar apa? Gak tahu kan? Sebenarnya itu gambar manusia, itu gambar mantan. Nah, mantan karena di sini ada mantannya. Di sini dia lagi nangis Ibu ceritanya. Karena ibu teh lagi galau ceritanya teh. Nah, ini termasuk motif abstrak. Jadi bentuk aslinya itu gak ketahuan sama kalian. Jadi cuma kelihatan dari jauh aja. Kelihatan kan dari sini? Kalau nggak kelihatan boleh di zoom sama kalian sendiri lah, gampang ya. Udah gede. Selanjutnya adalah motif yang ada di alam sekitar. Contohnya apa? Motif daun-daunan, bunga-bunga, apalagi awan, kupu-kupu, hewan. Jadi semua motif, misalkan ya, karena di sini mah ada gambarnya teratur, masuknya ke dalam motif geometris kan, lihat di sini lurus kan, bentuknya teratur. Tapi kalau misalkan aduh terus warna gini, boleh diganti sama kalian dia gambar bunga-bunga. Nah, itu masuknya ke motif realis.
Jadi maksudnya motif realis, jadi bentuknya nyata yang ada di alam sekitar. Kebayang ya, udah ada 3 motif tuh. Selanjutnya adalah motif dekoratif. Dekoratif itu berarti adalah motifnya itu nyata, cuman menjadi lebih indah. Jadi si permukaannya itu menjadi lebih indah. Contohnya kumaha Bu lieur Bu? Apakah adanya dia jadi lebih indah? Tentu saja tidak. Jadi maksudnya itu adalah nih. Ini bentuknya teratur kan. Sama ibu teh mau dibikin motif dekoratif, dihias bunga lah, dihias lagi di sini. Jadi permukaannya itu banyak di sininya. Jadi cuma bukan satu motif, tapi banyak motif yang jadi satu kesatuan, jadi memiliki keindahan. Itu maksudnya ke motif dekoratif. Dari sini kalian kebayang ya, kalau motif ragam hias teh cuma ada 4 yang dipelajari di PKWU. Kalau di seni budaya pasti banyak lagi. Lupa apa lagi. Jadi yang kalian harus tahu aja itu yang di PKWU cuma 4. Motif realis apa? Nyata nih. Orang teh bisa ningali, kita teh bisa lihat yang ada di alam sekitar, namun bulan, tumbuhan, hewan, manusia, apalagi kepompong nih. Tunggu ya, Ibu ada juga contohnya. Nih, kalian lihat. Boleh dilihat ya Kak ya. Ini bukan endorse ya, tapi ini adalah Ibu memperlihatkan motif dari, lihat, ada Ismiaji ya. Ada motif hewan nih, ada motif hewan. Kelihatan kan? Kelihatan ya, ada kalian bisa ini ya. Kecuali blur. Nah, ini lihat ya. Ada hewan, ada kupu-kupu, ada ganas. Ada apa lagi nih? Ada daun-daun, ada bunga-bunga. Pokoknya indah sekali. Bu, kalau ini motif apa Bu masuknya? Kira-kira motif apa ini ya? Oh iya ya, lupa kalian di mute jadi nggak mungkin ngomong. Langsung aja ya. Nah ini itu motif realis. Bu, nah hal yang dekoratif. Kenapa nggak dekoratif? Bisa dekoratif, bisa realis. Bisa realis kenapa? Motifnya nyata, monyet ayat tuh di dunia. Ayat, bisa ningali monyet tuh bisa. Berarti ini realis. Motifnya nyata, bentuknya nyata. Apalagi bunga gak ada di bumi ini. Nyata asli. Dekoratif bedanya Bu apa sih dekoratif? Misalkan ya si bentuk bunga biasanya gekil. Nah ini kalau kalian lihat ya, ininya udah ini ya udah kegores-gores. Nih lihat ya, ini bunganya cuma kayak gini aja. Kalau bunganya cuma sedetik aja gini, cuma satu doang gini, berarti masuknya ke motif realis, bentuknya nyata. Tapi kalau si bunganya tuh diindah-indah, diukir-ukir, muter sampai ke membentuk keindahan, permukaannya banyak. Nah itu maksudnya ke dekoratif. Cara ngebedainnya gampang banget. Kebayang ya? Dari sini harus kebayang. Ibu cuma ngejelasin, cuma 4 berarti. Pertama tadi limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua motif. Motif cuma ada 4. Realis tadi bentuknya nyata. Apalagi tadi dekoratif yang membuat keindahan, permukaannya diindahkan. Terus apalagi geometris, bentuknya teratur, dapat diukur dengan alat ukur. Terus apalagi yang keempat? Yang keempat itu menjadi pokok apa? Abstrak, nyata mantan. Abstrakkan wajahnya, jadi ibu menggambarkan negatif. Jadi nggak sesuai sama aslinya kalau abstrak itu. Kalau untuk kata-katanya yang rinci, kalian bisa baca di halaman 22, ibu udah share di classroom. Jadi dibaca atau dikumpul. Lanjut ke unsur estetika. Unsur estetika, nama estetika berarti keindahannya. Keindahannya apa? Sesuatu yang ada di alam sekitar. Yang membuat kita teh ketika kita melihat itu teh, kita teh merasa haru, merasa senang, merasa sedih. Kayak keindahan teh estetik teh. Jadi menjiwai ke dalam tubuh kita. Misalkan ya, kalau ibu lihat gambar ini, balik deh kadianya cuma daya tiru gambar. Balik ini, oh ini memiliki unsur estetika. Nah, ketika ibu melihat ini, ibu merasa, lucu sekali ya. Jadi ada rasa gitu. Jadi di sini nyata. Jadi itu yang namanya dengan estetik. Nah, beda lagi sama ergonomis. Kalau ergonomis itu berhubungan dengan kegunaan. Kegunaan itu kayak gimana Bu? Kegunaan itu ada tiga lain kirinya.
3. Pertama, keamanan, kenyamanan, sama keluasan. Keamanan, kenyamanan, keluasan. Berada di pelukanmu. Nyanyinya. Lanjut lagi ya. Nah, kalau keamanan itu maksudnya kayak gimana? Jadi jaminan produk itu aman digunakan. Misalkan ibu teh bikin nih kayak gini kan. Ini lihat produk ini. Kalau kalian melihat ke sini, di sini lihat, bisa dilihat ya, ada paku. Berarti kalau produk ini dia memiliki estetikanya ada, ergonomisnya ada nggak? Ada, bisa digunakan. Tapi unsur keamanannya enggak. Kenapa? Ini kan ada paku di sininya. Kalau ibu pakai kan, aduh, ibu bisa terluka dan tersakiti dong kalau kayak gini. Nah, berarti ini tidak masuk ke dalam unsur keamanannya. Jadi security keamanan. Please ya ini ya kalau bikin gini jangan sampai orang teh lagi megang kayak gini teh jong ralut gitu ya tangannya, nggak usah lah ya. Jadi dibenerin dulu ininya. Selanjutnya ada estetik, ergonomi, sama keluasan. Keluasan itu biasanya jaminan penggunaan produk itu nyaman. Misalkan ini ada untuk disimpan bu, bukan untuk dipakai. Gak mungkin kan ini sama ibu dibikin jadi tas atau produknya diganti bahan ininya diganti tapi ininya nggak ditutupin, berarti ini nggak termasuk ke dalam kenyamanan. Jadi nggak punya jaminan kenyamanan. Jadi pas kita barang-barang kesini teh murah kehandap, aduh itu berarti udah nggak masuk ke unsur ergonomisnya. Bisa dipakai tapi tidak masuk ke dalam unsur ke apa? Kenyamanan atau comfortable. Lanjut lagi ke unsur keluasan. Keluasan sama kenyamanan itu beda tipis. Jadi kalau keluasan itu maksudnya ke benda pakainya itu sendiri. Selanjutnya, segini dulu yang ibu sampaikan ya. Karena ibu juga lihat di sini nggak ada yang ngechat juga di Zoom-nya. Ibu nggak kelihatan ya. Nggak tahu juga tuh. Nah, mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan atau salah ibu menari gitunya, sorry lah ya. Nah, pokoknya mah untuk next pelajaran karena ini cuma pembukaan dulu aja, jadi cuma kalian biar gak berwas ini PKU itu dia kayak gitu ya. Jadi untuk semester sekarang itu sampai Januari atau sampai Desember ini cuman kerajinan aja. Jadi kerajinan bangun datar sama kerajinan bangun ruang itu dulu. Nanti kalau semester 2 kalian baru pengolahan masak-masak kayak gitu. Maaf ya, selanjutnya nanti ada latihan. Apakah kalian mendengar dengan baik apa yang Ibu sampaikan? Ada di halaman 32. Ibu udah share jauh 1 jam yang lalu ya. Lihat di halaman 32. Kalian lihat di situ ada bagan. Pokoknya nanti Ibu chat lagi di wali kelasnya biar kalian gak bingung. Nanti latihannya cuma 5 soal. Jadi misalkan ya, kalian tulis di sininya. Di sininya tulis nanti di tabelnya ya, kalian tulis bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya limbah kayu. Ini limbah kayu nih ya. Nih limbah kayu. Bahan dasarnya limbah kayu. Bu, tapi kan ya pengait, kayak tali, enggak, tulis aja bahan dasarnya aja, yang penting bahan dasarnya. Kemudian kalian gambar di tabel berikutnya, gambarnya gambar apa? Terserah kalian, asal bangun datar. Ini kan bangun datar nih, bisa dilihat. Nah, bangun datar digambar, ditulis di bawahnya. Ini apa? Gantungan jaket misalkan di situ. Tulis di situ di bawahnya. Nah, fungsinya apa? Fungsi hias kah atau fungsi pakai kah? Kalian tulis itu, iya, fungsinya jangan dipakai Bu, berarti tulis fungsi pakai. Seperti itu. Kebayang ya? Lanjut lagi ke motifnya. Motifnya digambar, kata Ibu tadi, kalau misalkan kalian gambarnya gambar hewan, di sininya berarti masuknya ke motif apa? Ke motif realis, bentuknya nyata yang ada dalam sekitar. Jadi harus sesuai dengan gambar kalian. Ya, demikian yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, please. Enggak, Bu, tadi ada pertanyaan dari anak. Mau jawab dulu. Oh, enggak ada.
Tapi tadi bisa nih batu juga.